wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Mbak Gatot. Rahayu. Mbak Gatot, saya itu merasakan sendiri betapa masih terlalu banyak orang-orang yang sumbu pendek, sehingga dia merasa paling benar sendiri, agamanya paling sempurna sendiri. Konsekuensinya dia sampai menuduh orang yang berbeda agama dengan dirinya itu sebagai sebutan yang kafir, sesat, musyrik, dan lain sebagainya. Bagaimana mensikapi perbedaan keyakinan antara satu agama dengan agama yang lain yang berujung sampai kemudian mengkafir-kafirkan itu? Matur suwun, Mbak. Memang sangat prihatin ya kita kalau mendengar, melihat atau merasakan hal yang seperti itu sebagai bangsa yang sangat heterogen ya, heterogen yang bisa berakibat kepada mengganggu stabilitas nasional, yang menghambat pembangunan, menghambat untuk kemakmuran. Memang itu rupanya jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kurang suka kalau kita ini makmur ya. Saya tidak menjawab secara langsung tentang hal-hal semacam itu. Cuma pertama itu saya akan melihat pada saat-saat kita awal-awal dimasuki bangsa lain dengan membawa ajaran ketuhanannya atau agamanya. Yang kedua, kita mencoba setelah kita memahami walaupun sekilas atau sepotong-sepotong tentang kapan bangsa-bangsa dari luar masuk ke negeri ini dengan membawa paham-pahamnya, mulai dari India, Arab, Eropa, dan setelah itu kita mencoba untuk dialog imajiner antara kita sekarang dengan kita dulu. Artinya antara kita yang ada saat ini dengan leluhur, dengan leluhur yang pada masa-masa di mana beliau-beliau itu sebagai tuan rumah yang menerima masuk bangsa asing dengan pahamnya. Toh itu juga kita juga, memorinya ada dalam kita. Jadi kita nanti pada tahap keduanya kita mencoba untuk dialog imajiner dengan landasan kepahaman tentang yang kita ungkap pertama. Yang kita ungkap pertama itu tentang bagaimana kita memandang suasana seperti ini. Yang kedua, kita mencoba dialog imajiner dengan leluhur. Ya. Pertama begini, saya tidak langsung kepada persoalannya karena kami juga mungkin bisa dikatakan kurang terlalu paham ya. Cuma begini, kalau kita, kan ada kesepakatan ya bahwa yang disebut dengan agama Hindu itu agama leluhur ya. Itu kesepakatan, rupanya kesepakatan dunia, kesepakatan internasional walaupun tidak tertulis ya. Nah, setiap bangsa itu memiliki agama leluhur yang dikatakan dengan agama bumi. Selanjutnya ada agama langit yang berdasarkan wahyu itu. Nah, coba kita sekarang melihat ini, kami tidak langsung menanggapi tentang dialog-dialog atau diskusi-diskusi tentang Islam Kristen dan sebagainya. Itu riskan bagi kami, bagi kita semua mungkin ya. Hindu itu kalau di India itu sejarah pada masa-masa 600 tahun sebelum Masehi, 6.000 tahun sebelum Masehi sampai 300 tahun sebelum Masehi. Situ India punya catatan sejarah, mungkin walaupun mungkin ya data-datanya atau fakta-fakta empirisnya itu kurang, tapi ada mungkin ya, merupakan sejarah Hindu itu. Sedangkan di Jawa itu bukan, padahal yang dibicarakan itu sama. Misalnya contohnya wayang ya.
ada Ramayana, Mahabharata. Nah ini kan merupakan sumber dari ajaran Hindu di India itu, Ramayana, Mahabharata. Tapi di Jawa itu tidak ada, dianggap tidak ada. Dalam sejarah yang seperti wayang itu tidak ada. Itu filsafat. Nah ini. Tapi rupa-rupanya ya sama-sama diam, sama-sama tidak mempersoalkan itu. Mungkin disebut sejarah itu di India pada masa-masa misalnya zaman-zaman 6.000 tahun sebelum Masehi, terus pada zaman-zaman kerajaan ini apa, kerajaan-kerajaan yang seperti Gupita, Raja Gupita ya, ada Kasi, ada kerajaan Kasi, ada kerajaan-kerajaan apa itu, Maurya, ada kerajaan apa itu yang pada zaman 60 tahun sebelum Masehi, yang akhirnya terus dijajah oleh bangsa dari Makedonia, India itu. Berikutnya dijajah oleh bangsa Arab, dan bangsa Arab yang menjajah itu berganti-ganti sampai terakhir Afghanistan yang kuat itu karena panglimanya yang perang itu para turunan antara Arab Afghanistan dengan Mongol, sehingga lama dijajah oleh Afghanistan itu. Berikutnya dijajah oleh Inggris terakhir itu. Nah, pada zaman-zaman sebelum Masehi itu banyak menyebut nama-nama kerajaan yang mirip-mirip dengan nama-nama kerajaan di wayang itu, tapi miripnya sedikit sekali. Tidak ada langsung nama Korawa, Pendawa, tidak ada. Cuma ada nama Kasi, kerajaan Kasi, kerajaan apa itu, ada namanya Gupita, Maurya, tokoh-tokohnya itu. Nah, cuma kadang-kadang secara tipis itu menyentuh kepada cerita wayang yang kita tahu di Jawa ini. Nah, cuma di Jawa ini sepenuhnya wayang itu filsafat, bukan sejarah. Sehingga tidak ada tuntutan dari para ahli sejarah, arkeologi, geologi untuk menuntut adanya fakta, bukti bahwa wayang itu ada. Karena para spiritualis Jawa itu sendiri menganggap bahwa wayang itu filsafat. Intinya pendidikan ya, Pak? Ya, pendidikan. Nah, contoh ya begini, kalau bahkan begini, pertama berebut kan antara Jawa dengan India. Wayang itu dulu mana? Apa orang Jawa ini meniru India atau orang India meniru Jawa? Nah, atau kedua-duanya mempunyai cerita yang sama. Ini kan sampai sekarang tidak pernah selesai dibicarakan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau Ramayana itu India, kalau Mahabharata itu Jawa. Adanya seperti itu. Nah, yang menarik begini, tetap India ngotot bahwa wayang itu sejarah. Rama itu ada, Sinta itu ada. Terus bahkan ditunjukkan bukti-buktinya seperti Rawana, Angalengka Diraja, itu Sri Lanka ini, kan begitu menurut orang-orang India. Tapi yang aneh begini, ternyata wayang itu banyak ditulis pada abad-abad pertengahan. Bahkan sebelum pertengahan itu sudah ditulis, dan yang menulis itu Walmiki. Itu menurut beberapa catatan dalam penelitian, Walmiki itu membuat banyak cerita tentang wayang itu. Dan dalam cerita Ramayana kan Sinta sebagai istri Rama kan dicuri oleh Rahwana. Dosomuko, kalau kita mengatakan Dosomuko itu Rahwana atau Rahwono kalau orang Jawa mengatakan. Akhirnya direbutkan oleh Rama sampai perang besar karena memperebutkan Sinta. Perang besar memperebutkan Sinta. Akhirnya Anoman yang berjasa
kepada Rama untuk mengembalikan Sinta itu. Dan ada versi yang menerangkan bahwa Rama akhirnya menolak kepada kembalinya Sinta ini, karena dianggap Sinta ini sudah ternodai, sudah tidak suci lagi. Dia diusir, Sinta ini diusir, akhirnya mengembara sampai tua, akhirnya ketemu dengan Walmiki. Dia ngarang, ini yang ngarang cerita itu, Walmiki ini. Nanti Sinta itu ketemu Walmiki, diberi pencerahan, akhirnya meninggalnya sempurna, moksa. Loh, kan aneh. Jadi yang orang Jawa ya mikir, kok sampai berapa ribu tahun ketemu Walmiki yang ngarang ini. Akhirnya itu juga ada di Jawa seperti itu. Ada. Contohnya pada cerita Bharatayuddha dalam Mahabharata. Itu akhirnya Pandhawa kan menang. Semua Kurawa tumpes itu habis. Nah, termasuk putra-putranya. Nah, Pandhawa menang. Setelah menang, satu persatu meninggal. Ya, dimulai dari bawah dulu. Nakula Sadewa, Arjuna, Bima. Nah, Yudhistira itu yang tertua. Itu tidak meninggal, lama meninggalnya, mengembara. Nah, karena setiap tokoh di Pandhawa itu pasti punya pusaka ya, Pasopati, ada Godo, kalau saya Bimo itu gada, rujak pulu gitu ya. Ada yang pusakanya itu panah, ada yang pedang, ada yang tombak. Nah, sedangkan Yudhistira yang tertua ini pusakanya Jamus Kalimasada. Akhirnya si Yudhistira ini yang sulit mati mengembara. Dan dapat petunjuk kamu akan bisa mati sempurna kalau ketemu orang yang bisa medar apa artinya Jamus Kalimasada itu. Maka ketemulah Yudhistira dengan Sunan Kalijaga, kan gitu ya. Di medar ternyata kalimat syahadat. Nah, itu kan yang ngarang Sunan Kalijaga itu cerita itu seperti itu ya. Jadi dari Wong Jawa, bagaimana ini sejarah wong seperti itu kan. Dan di India juga seperti itu. Walmiki itu. Jadi wong Jawa, tapi sudahlah ya, kamu secara saya bersahabat kan gitu ya. Nah, juga tentang sama halnya dengan apa namanya itu, mengenai Yudhistira ini. Akhirnya Yudhistira itu ada juga yang menulis cerita itu, mengembara terus, tidak ketemu Kalijaga, ketemu Dwijendra.